Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B, masih membahas seputar perencanaan keuangan agar keuangan kita menjadi sehat, baik, bebas finansial, dan juga semangat untuk sejahtera ke depannya. Dengan tagline wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke, kali ini Pak B akan membahas 8 cara mengatur keuangan yang tidak dipahami banyak orang. Jadi banyak orang tidak memahami ini. Oke, sebelumnya jangan lupa lihat video ini sampai selesai. Semoga menginspirasi, serap ilmunya, bantu like, subscribe, dan komen. Karena itu semuanya gratis dan membantu mengembangkan channel Pak B. Oke, mari kita mulai. 8 cara mengatur keuangan yang tidak dipahami banyak orang. Yang pertama adalah mengatur gaji dengan prinsip 50, 20, 30%. Yaitu ini tidak dipahami banyak orang. Jadi mengatur gaji dengan prinsip 50, 20, 30. Atau bisa dengan 40, 30, 20, 10 misalnya. Jadi 50% operasional per bulan, 20% adalah tabungan atau investasi, 30% bayar hutang atau sosial. Kalaupun nanti tidak punya hutang ya bagus lah. Jadi digunakan untuk dimasukkan ke tabungan dan juga ditambahkan ke sosial. Kan seperti sosialnya mungkin 10%, yang 20% masuk ke tabungan investasi. Tapi kalau masih punya hutang, itu dimasukkan ke ranah itu. Itu tidak perlu dipahami. Yang dimana adalah punya uang ini habis, biar ini habis. Yang kedua adalah gambarkanlah diri Anda saat usia 80 tahun. Apakah umur 80 tahun itu masih semangat, masih ada, masih sehat, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya bekerja, kalau di sektor swasta misalnya sampai 55 atau 56 tahun, nanti apakah selama 25 tahun ke depan itu masih ada atau enggak? Kan seperti itu. Kalau masih ada berarti butuh biaya berapa untuk mempertahankan kehidupan sesuai dengan pada saat kita masih bekerja. Misalnya pada kita masih bekerja itu keuangan per bulannya 6 juta. Apakah besok sampai pada waktu itu masih sempat atau langsung terjun bebas? Kan seperti itu. Terjun bebas itu maksudnya begitu pada saat bekerja itu bagus, ekonominya bagus, tapi pada saat begitu pensiun nggak bekerja langsung bebas, bahkan harus bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan selanjutnya. Itu kan tidak pernah dipahami banyak orang. Yang ketiga adalah siapkan dana pensiun sedini mungkin. Jadi semakin cepat semakin bagus. Misalnya pekerja dengan sekarang umur 20 tahun akan lebih bagus sudah mempersiapkan dana pensiun. Karena nanti umur 55 berarti ada 20 tahun berarti sekitar 35 tahun ke depan itu dana pensiunnya sudah sangat banyak. Kalaupun mau ditarget berarti semakin murah daripada nanti mulai 40 tahun baru merencanakan dana pensiun. Itu akan semakin kecil uangnya yang dikumpulkan. Sama-sama tujuannya sama. Yang keempat adalah siapkan dana darurat. Nah, ini perlu. Dana darurat itu adalah dana yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Contoh sakit, atau misalnya kita kecelakaan, keluarga kita kecelakaan, atau yang harus menggunakan uang secepatnya. Jadi untuk para milenial, misalnya untuk para lajang itu 6 kali gaji atau pengeluaran bulanan. Untuk yang sudah bersuami istri atau berkeluarga itu berarti 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Sehingga pada saat nanti terjadi kita seperti itu tetap masih bisa hidup, jangan sampai pada saat kebutuhan dana itu tidak ada dana sama sekali, nanti terjerumus ke lembaga keuangan, baik bank, lembaga keuangan swasta maupun bahkan rentenir yang bunganya sangat besar. Itu perlu diperhatikan dan ini tidak dipahami. Kan seperti itu. Memang kita tidak menginginkan. Coba misalnya tiba-tiba di PHK, itu kan ada dana talangan selama 6 bulan gaji. Jadi selama 6 bulan keluaran itu kita masih bisa berusaha untuk mencari pekerjaan. Bagi yang yang berkeluarga juga sama, masih bisa untuk pengeluaran selama 9 sampai 12 bulan untuk
sambil cari pekerjaan lagi atau membangun usaha sendiri, kan seperti itu. Jadi ini pentingnya yang tidak pernah dipahami seperti itu. Oke, yang kelima adalah selalu beli secara tunai. Ini selalu sering diulang-ulang. Agar apa? Karena dengan beli secara tunai kita tahu persis uang yang dihabiskan itu berapa. Misalnya kita pergi ke toko, pergi ke mall, pergi manapun tempatnya membawa uang 1.500.000. Itu kan nanti habisnya cuma segitu saja. Beda dengan menggunakan kartu kredit. Itu kan bahaya, nanti bisa juga sangat banyak kan habisnya kan begitu. Ya, jadi seperti itu yang tidak dipahami banyak orang. Sehingga apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan yang dipahami, karena makanya investasi lahir ke atas itu jauh lebih penting duluan sebelum investasi yang lainnya. Jadi seperti itu, jadi selalu beli menggunakan secara tunai. Dan secara tunai itu biasanya kan begini, jadi itu digunakan sebagai rem manual. Jadi kan kalau kita mau lihat barang, kita bawa kan cuma lihat yang barang yang segitu. Tapi beda dengan kartu kredit yang limitnya misalnya sampai 100 juta misalnya, atau 20 juta, 25 juta, kan barang 5 juta kan terasa murah karena kita punya uang 25 juta di tabungan, bahkan padahal tabungan itu adalah hutang. Kan seperti itu. Jadi perlu dipahami seperti itu. Oke. Yang keenam adalah berusaha sekuat tenaga agar tidak berhutang. Ini yang tidak dipahami. Bahkan ada yang mengatakan kalau berhutang menjadi semakin semangat bekerja. Kalau nggak berhutang nggak semangat. Itu salah besar. Justru kalau sudah berhutang, apalagi hutangnya itu terlalu banyak, siangnya itu tidak tenang, malamnya gelisah. Atau kebalik juga, siangnya gelisah, malamnya tidak tenang, terus-menerus seperti itu. Bahkan sehari-harinya tenaga kita diperas hanya untuk membayar hutang, apalagi hutangnya jangka panjang. Hutangnya jangka panjang, bunganya besar dan harus tiap bulan membayar. Itu kan sangat berat. Itu yang perlu dipahami buat kita semua, dipahami buat Anda semua, buat semuanya, agar keuangan kita menjadi baik, kan seperti itu. Tapi banyak yang tidak paham tentang ini. Terus yang ke-7 adalah jangan sepelekan uang receh. Sedikit-sedikit jangan sepelekan. Misalnya dalam uang kembalian disimpan, simpan dalam toples atau dalam tabungan. Ini saya dalam jangka panjang banyak dan bermanfaat. Juga sudah membutuhkan bermanfaat 500, banyak sekali, bisa jadi ratusan ribu. Itu juga bisa digunakan untuk dana darurat untuk misalnya yang sudah punya anak kecil, kan misalnya ada dagangan datang, kan bisa digunakan untuk itu, tidak mengurangi pos-pos yang sudah ditetapkan di awal bulan. Itu yang penting kan seperti itu. Jadi bukan tidak boleh beli, bukan, tapi rencanakan dengan maksimal, dengan matang, patuhi. Itu yang sangat penting. Kuncinya kan patuhi itu, karena ini sangat berat untuk komitmen jangka panjang, tidak hanya untuk beberapa waktu tapi jangka yang panjang. Seperti itu ya. Yang ke-8 adalah komitmen. Komitmen atau istiqomah dalam bahasanya dalam proses tersebut agar berhasil dalam mengatur keuangan. Berat karena ini adalah jangka panjang. Mulainya berat, apalagi dalam prosesnya itu berat karena jangka panjang. Dengan prinsip wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Agar apa? Agar keuangan kita bagus, sejahtera, bebas finansial, dan kedepannya semakin sejahtera. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen, share agar channel ini berkembang, dan semuanya itu gratis. Berkembang dan Pak B menjadikan semakin semangat. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi. See you next time.